Kerasa nggak sih kalau belakangan ini cuaca di Indonesia semakin panas? Kira-kira besok, bulan depan, atau bahkan tahun depan cuacanya makin panas atau gimana ya? Nah, daripada bingung, kenapa nggak coba kita lakuin forecasting? Tapi ini bukan meramal pakai kristal ajaib loh. Kita akan melakukan forecasting atau meramal iklim di Indonesia dengan pendekatan ilmiah, yaitu analisis deret waktu atau time series analysis. Tapi sebelumnya, kenalan dulu yuk. Halo, kenalin, namaku Muhammad Imam Caesar, mahasiswa Statistika Unpad dengan NPM 140610230019. Yuk lanjut. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk melakukan forecasting banyak sekali metode yang bisa dilakukan. Tapi di sini, aku akan fokus kepada 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode Hot Winter, lalu metode yang kedua adalah dekomposisi, dan metode yang ketiga adalah metode Gray-Markov, di mana di akhir kita akan melihat perbandingan dari tiap metode ini dalam melakukan forecasting. Data yang saya pakai dalam penelitian ini merupakan data tahunan, yaitu data dari tahun 2001 hingga 2024, yang merupakan data suhu rata-rata udara di ketinggian 2 meter dari permukaan tanah di Indonesia, yang bersumber dari website International Energy Agency. Tapi, untuk melakukan forecasting dengan 3 metode ini, kita harus melakukan pengecekan bahwa data yang kita pakai merupakan data musiman, dan harus dicek juga periodenya berapa. Kira-kira cara ngeceknya gimana ya? Oke, untuk mengecek apakah datanya merupakan data musiman dan juga mengecek periodenya, kita bisa menggunakan R sebagai bahan bantu. Pertama, kita akan melakukan load library terlebih dahulu, lalu kita akan membaca data. Berikut datanya berjumlah 24, lalu kita ubah data tersebut ke data time series, maka berikut data time seriesnya. Selanjutnya, kita hitung nilai D dengan metode GPH, yaitu 0,77 sekian, dan kita lakukan fungsi pemeriksaan musiman. Maka didapatkan hasil bahwa data yang kita pakai mengikuti pola musiman dan periodenya sebesar 3,42 atau kita bulatkan menjadi 3. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk metode Hot Winter terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan alfa, beta, dan gamma. Di mana di sini alfa saya adalah 0,8, beta 0,2, dan gamma 0,3. Dan juga untuk periodenya yaitu 3 seperti yang sudah kita hitung. Di sini sudah ada nomor dan data berjumlah 24. Selanjutnya kita harus mengkosongkan 3 kolom pemulusan tunggal karena periode kita 3. Jadi kita mulai di data keempat. Untuk data keempat teman-teman, kita hanya perlu mengcopy datanya saja. Artinya kita tulis saja B5. Oke. Setelah kita ke pemulusan tunggal, ini kita tandai kuning ya teman-teman karena perhitungannya akan berbeda dengan yang bawahnya. Selanjutnya kita ke pemulusan musiman untuk 3 data pertama terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya yaitu data dibagi rata-rata 3 data. Jadi untuk pemulusan musiman data pertama itu yaitu data pertama dibagi average atau ya ini average ya teman-teman, rata-rata dari data pertama 2 dan 3. Untuk yang kedua juga artinya rumusnya data kedua dibagi rata-rata data kedua 3 dan 4. Dan untuk yang ketiga pun sama seperti itu. Nah, untuk ketiga data ini kita tandai berwarna kuning karena nanti akan berbeda perhitungannya dengan yang bawahnya. Lanjut, kita ke pemulusan tren, di mana untuk data ketiga rumusnya adalah data ke-6 dikurang data pertama, ditambah data ke-5 dikurang data kedua, ditambah data ke-4 dikurang data ketiga. Seperti ini, nanti dibagi periode dikuadratkan. Oke, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang bawahnya sama seperti tadi, 6 kurang 1, data 5 kurang data 2, dan seterusnya. Seperti ini, dibagi periode dikali 3. Selalu dikali 3 karena ini sudah rumusnya. Oke, nah ini juga kita tandai kuning karena nanti akan berbeda perhitungannya dengan yang bawahnya. Oke, nah setelah ini, setelah kita sudah menghitung pemulusan tren, kita balik lagi ke pemulusan tunggal untuk perhitungan data kelima dan seterusnya. Di mana rumusnya adalah, kita lihat di sini, rumusnya adalah alfa, alfa dikali data dibagi pemulusan musiman. Data kelima dibagi pemulusan musiman data pertama. Jadi kita mulai dari data pertama ditambah 1 min alfa dikali pemulusan tunggal sebelumnya, nilai pemulusan tunggal sebelumnya ditambah pemulusan tren sebelumnya juga, artinya data keempat. Di mana yang kita dolarkan atau yang akan tetap sampai data terakhir itu hanya alfanya saja. Sedangkan nilai-nilai yang lainnya itu mengikuti. Oke. Jadi setelah kita dapat ini, kita drag saja teman-teman sampai bawah. Nah, contohnya seperti yang ini untuk data ke-6, itu alfanya sama, tapi untuk yang lainnya itu mengikuti atau turun.
Setelah selesai nilai pemulusan tunggal, kita masuk ke pemulusan musiman. Di sini, di mana rumusnya adalah beta dikali data dibagi nilai pemulusan tunggal. Oke, kalau data kelima ya berarti nilai pemulusan tunggal data kelima ditambah 1 min beta dikali pemulusan musiman di data pertama, mulai dari data pertama. Dimana sama, di sini nilai yang kita dolarkan atau yang akan tetap hanya nilai betanya saja. Maka kita dapat nilai seperti ini, lalu kita drag saja hasilnya. Didapatlah nilainya seperti ini. Lanjut ke pemulusan tren, di mana rumusnya adalah gamma, dikali nilai pemulusan tunggal dikurang nilai pemulusan tunggal sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lagi nyari data kelima, artinya nilai pemulusan tunggal data kelima dikurangi sebelumnya itu data keempat. Ditambah 1 min gamma dikali pemulusan tren data sebelumnya. Itu data keempat ketika kita mencari data kelima. Maka didapatkan hasil seperti ini, lalu kita drag saja hasilnya. Dapatlah seperti ini. Setelah kita mendapatkan nilai pemulusan tunggal, pemulusan musiman, dan juga pemulusan tren, kita menghitung nilai ramalan. Di mana rumusnya adalah pemulusan tunggal ditambah pemulusan tren dikali 1, di mana ini selalu dikali 1 ya teman-teman, dikali 1 dikali pemulusan musiman. Dan ini nilainya turun, jadi kalau kita nyari data keempat artinya pemulusan tunggal untuk data keempat, lalu dikali pemulusan tren data keempat, namun untuk pemulusan musiman itu dimulai dari data pertama. Nanti setelah kita dapat ramalan, tinggal kita drag saja. Nah, untuk forecast-nya, itu sebenarnya hasil drag juga bisa, karena rumusnya juga turunan, yaitu data pemulusan tunggal ditambah pemulusan pemulusan tren dikali 1 dikali pemulusan musiman dari data ke-24. Dan untuk pemulusan musimannya berarti dari data ke-22. Seperti itu. Dan ini juga hasil drag saja teman-teman. Jadi kita drag. Maka untuk hold winter didapatkan forecast sebesar 26,633. Kita lanjut ke metode selanjutnya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas untuk cara dekomposisi atau metode dekomposisi, di mana kita sudah menyiapkan kolom tahun, kolom nomor, dan juga kolom data. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung moving average. Dan di sini kita akan memulai perhitungan di data ketiga. Kenapa data ketiga? Balik lagi bahwa tadi periode kita itu 3. Maka inisiasi mulai dari tahun keberapa menggunakan rumus periode dibagi 2 ditambah 1. Didapatkan hasil 2,5. Kita bulatkan ke atas. Jadilah 3. Artinya kita mulai perhitungan pada tahun ketiga. Nah, untuk looping average sendiri, rumusnya adalah average dari 3 data. Misalnya ini untuk data ketiga, yaitu berarti data pertama, data kedua, dan juga data ketiga. Setelah itu tinggal kita drag saja, teman-teman, sampai bawah. Misalnya untuk data keempat, berarti average dari data keempat ya. Data keempat itu berarti dari data kedua, 3, dan 4 kita rata-ratakan. Dan ke bawah terus. Selanjutnya, kita menghitung nilai rasio, di mana rumusnya rasio adalah data dibagi looping average dikali 100. Misalnya ini untuk rasio ke data ketiga, yaitu berarti rumusnya data ketiga dibagi looping average ke data 3 dikali 100. Setelah itu, kita drag saja sampai bawah. Setelah mendapatkan rasio, kita buat dulu tabel indeks musiman metode dekomposisi pada rata-rata bergerak. Di mana ketika periode kita 3, artinya kita membuat 3 kolom. Dan ini isinya adalah nilai rasio, teman-teman. Jadi nilai rasio yang ini kita pindahkan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita pindahkan menjadi seperti ini, kita hitung rata-rata medial. Di mana rata-rata medial ini artinya adalah average dari ini, average dari kolom pertama, tapi kita hilangkan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Jadi sebelum kita average-kan, kita lihat mana nilai maksimum dan minimumnya, kita hilangkan, lalu kita average-kan sisanya. Dapatkan rata-rata medialnya seperti ini. Lalu untuk format Excel-nya itu seperti ini. Nah, kita dapatkan nilai seperti ini, selanjutnya kita totalkan pada kolom total. Selanjutnya, kita menghitung nilai penyesuaian terlebih dahulu, teman-teman. Di mana nilai penyesuaian itu adalah total dari rata-rata medial dibagi, nilai penyesuaian rumusnya adalah 300 dibagi total dari rata-rata medial. 300 ini dari mana? 300 adalah periode dikali 100, yaitu 3 dikali 100, yaitu 300. Maka didapatkan nilai penyesuaian 0,998. Setelah mendapatkan nilai penyesuaian, kita menghitung nilai indeks musiman. Di mana nilai indeks musiman rumusnya adalah nilai penyesuaian dikali rata-rata medial data. Yaitu kalau misalkan nilai penyesuaiannya berarti tetap ya teman-teman, kita dolarkan. Untuk rata-rata medialnya itu sesuai kolomnya. Kalau kolom pertama, kalau kita lagi menghitung indeks musiman kolom pertama ya pakai rata-rata medial kolom pertama. Kalau yang kedua ya berarti pakai yang kedua, seperti ini. Maka didapatkan nilai indeks musimannya seperti ini. Ini untuk apa nilainya? Untuk nanti kita menghitung forecast-nya. Setelah kita mendapatkan nilai ataupun tabel ini, kita menghitung slope dan juga intercept.
di mana kita langsung saja memakai format Excel, slope dari data dan juga nomor. Didapatkan nilai 0,03. Dan untuk intercept sendiri tinggal kita tulis di Excel intercept dari data dan juga nomor, sama seperti slope. Dapatkan nilai 25,54. Setelah kita mendapatkan slope dan juga intercept, kita lanjut ke kolom trend. Nah, cara menghitung kolom trend itu adalah nilai intercept ditambah nilai slope dikali nomor data. Di mana slope dan interceptnya itu tetap, jadi kita dolarkan. Dan untuk nomornya itu menyesuaikan. Dan setelah mendapatkan nilai 25,63, kita drag saja sampai bawah. Nah, sampai sini. Jangan sampai yang forecast ya teman-teman, karena nanti perhitungannya berbeda untuk nilai forecast. Setelah mendapatkan nilai trend, kita menghitung nilai siklus. Di mana untuk siklus sendiri rumusnya adalah looping average dibagi trend dikali 100. Jadi 25,67 dibagi 25,63 dikali 100. Dapatkan nilai 100,14. Setelah dapat, kita drag saja sampai bawah. Nah, setelah mendapatkan nilai siklus, kita lanjut ke sini, yaitu kita menghitung tabel komputasi hold. Di mana nilai ini, nilai yang untuk kita pakai untuk perhitungan holdnya itu kita dapat dari nilai siklus. Oke. Nah, karena ini 2-nya kosong, berarti nilai untuk perhitungan holdnya sampai di data ke-22 saja. Kita masukkan nilai siklusnya, lalu kita hitung mulai dari dari kolom U, di mana untuk yang pertama kita lihat dari nilai siklusnya saja. Lalu untuk yang kedua, untuk perhitungan yang kedua adalah nilai alfa. Ini untuk alfa betanya kita tentukan sendiri ya teman-teman. Nilai alfa dikali nilai siklus ditambah 1 min alfa dikali nilai U dan juga V sebelumnya. Dimana V sebelumnya itu kita nolkan saja ya teman-teman. Oke, nilai U dan V sebelumnya. Maka kita dapat nilainya seperti ini, 100,14, lalu kita drag sampai bawah. Selanjutnya kita ke tabel atau ke kolom V, di mana untuk yang data pertama kita nolkan saja. Maka untuk yang perhitungan pada baris kedua, itu adalah caranya beta dikali nilai U data dikurang nilai U data sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita lagi menghitung untuk baris kedua, yaitu U baris kedua dikurang U baris pertama, ditambah 1 min beta dikali V baris sebelumnya. Akan didapatkan nilai seperti ini, lalu kita drag saja. Selanjutnya kita hitung nilai prediksi, di mana nilai prediksi rumusnya nilai U tambah V sebelumnya, pada baris sebelumnya. Jadi kalau kita lagi menghitung baris kedua, kita pakai nilai U dan V pada baris pertama. Lalu kita drag saja. Untuk nilai forecastnya, ya sama. Kita pakai nilai U dan V sebelumnya, yaitu nilai U dan V terakhir. Itu baris ke-22. Didapatkan nilai 99,9 untuk forecastnya. Lalu kita cari nilai siklusnya. Nilai siklusnya itu apa? Yaitu nilai forecast dibagi 100. Dapatlah nilai siklus 0,99. Nah, nilai siklus untuk nilai rata-rata medial indeks musiman ini untuk apa? Untuk menghitung nilai forecast. Cara menghitung nilai forecast pada dekomposisi adalah intercept ditambah slope dikali 25, karena ini pada baris ke-25 ya teman-teman. Karena tadi kalau kita menghitung nilai trend juga, karena ini data baris ke-25 ya, berarti kita kali 25 dikali, nah ini N12, yaitu nilai indeks musiman. Kenapa indeks musimannya itu yang kolom pertama? Kenapa? Karena ini kita penyesuaian terhadap datanya. Misalnya ini kan kita lagi baris ke-25. Nah, baris ke-25 kira-kira indeks musimannya itu yang mana? Cara ngitungnya, simpelnya kan ini datanya ada 24. Nah, 24 itu kan habis dibagi 3. Artinya, pada baris ketiga itu kita lagi memakai indeks musiman ke kolom ketiga. Jadi ketika baris kelima untuk forecastnya kita pakai indeks musiman pertama. Jadi gitu. Jadi misalnya kalau kita ngitung yang pertama ya pakai yang pertama, kedua, ketiga. Karena ini datanya 24, berarti si 24 ini habis dibagi 3. Atau dia ada di indeks musiman ketiga. Maka untuk forecastnya kita pakai indeks musiman kolom ke-1. Seperti itu. Ini alasan kenapa kita pakai N12 atau indeks musiman pada kolom pertama. Yang nantinya itu akan dibagi 100 dan dikali sama nilai siklus. Nilai siklus yang sudah kita hitung memakai metode hold. Maka didapatkanlah hasil forecast besar 26,34. Seperti itu cara untuk melakukan forecasting memakai metode dekomposisi. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan forecasting dengan metode Grey-Markov. Di sini sudah tersedia untuk kolom tahun dan juga kolom data. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai AGO atau Accumulated Generating Operation yang kita simbolkan dengan X1. Di mana pada baris pertama kita hanya mengcopy datanya saja, lalu untuk baris selanjutnya merupakan nilai kumulatif dari data. Atau kita bisa formulakan di Excel menjadi data ditambah nilai AGO baris sebelumnya. Misalnya di sini untuk baris kedua, artinya data baris kedua ditambah dengan nilai AGO baris pertama atau baris sebelumnya. Maka ketika sudah mendapatkannya, tinggal kita drag ke bawah. Dapatkan nilai seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai MGO atau Mean Generating Operation yang kita simbolkan dengan Z1. Untuk baris pertama, kita kosongkan saja. Dan untuk baris selanjutnya, merupakan nilai rata-rata dari dua data. Misalnya,
Di sini untuk nilai MGO pada baris kedua merupakan nilai rata-rata dari nilai EGO pada baris 1 dan baris 2. Dan misalnya untuk nilai MGO pada baris ketiga merupakan average dari nilai EGO baris kedua dan baris ketiga. Dan seterusnya. Jadi tinggal kita drag sampai bawah saja. Ketika kita sudah mendapatkan nilai EGO dan MGO, sebelum menghitung nilai prediksi Gray, kita harus menentukan nilai parameter A dan B-nya terlebih dahulu. Caranya, data kita copy ke bawah dan kita simbolkan menjadi Y, lalu nilai MGO kita juga salin ke bawah namun kita negatifkan. Kita buat matriks dan di sampingnya ini adalah nilai 1. Dan ini menjadi matriks B. Selanjutnya, kita menghitung nilai transpose dari matriks B, di mana formula Excel-nya adalah transpose dari matriks B. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Setelah mendapatkan nilai matriks transpose dari B, kita menghitung nilai matriks untuk matriks B dikali transpose matriks B. Di mana formula Excel-nya adalah M-yield dari matriks B matriks transpose B dengan matriks B. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Setelah itu, kita melakukan inverse dari nilai matriks B transpose B, di mana formula Excel-nya adalah M inverse dari nilai ini. Maka didapatkanlah hasil inverse matriks B transpose B seperti ini. Selanjutnya, nilai inverse B transpose B ini kita kalikan lagi dengan matriks B transpose, di mana untuk formula Excel-nya adalah M-yield dari nilai inverse B transpose B dengan matriks B transpose. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Tidak sampai di sini, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah nilai inverse B transpose B ini kita kalikan lagi dengan nilai Y. Nilai inverse B transpose B dikali matriks B transpose kita kalikan lagi dengan nilai Y, di mana formula Excel-nya adalah M-yield dari nilai tadi inverse yang ini, inverse B transpose B dikali B transpose dikalikan dengan matriks Y atau nilai Y. Maka didapatkanlah matriks 2 kali 1, di mana baris pertama merupakan nilai A dan baris kedua merupakan nilai parameter untuk B. Maka kita sudah mendapatkan nilai parameter A dan B. Selanjutnya kita akan kembali menghitung nilai untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai prediksi untuk model Gray, di mana rumus untuk baris pertama adalah kita mengcopy nilai EGO baris pertama, dan untuk nilai selanjutnya rumusnya adalah 1 dikurang eksponen dari nilai parameter A dikali dengan data baris pertama, selalu baris pertama, dikurang nilai parameter B dibagi nilai parameter A, dikali eksponen dari minus nilai parameter A dikali K. K ini merupakan nilai nilai 1 sampai 23 atau nomor datanya saja. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Dan ini tinggal kita drag saja. Untuk nilai yang kita di formula Excel ini kita dolarkan atau yang akan tetap merupakan nilai parameter A dan juga nilai parameter B dan juga nilai data pertama. Jika sudah mendapatkan nilainya, tinggal kita drag saja sampai bawah, sampai ke K23. Karena untuk K24 ini merupakan nanti nilai forecasting dan juga, untuk kita dragnya sampai K24. Dan di sini nilai K ini hanya nilai 1 sampai 24 saja untuk membantu dalam perhitungan tadi nilai prediksi Gray-nya. Nah, setelah itu kita menghitung nilai error relatif, di mana untuk baris pertama kita nolkan, dan untuk baris selanjutnya rumusnya adalah data dikurang nilai prediksi Gray dibagi data dikali 100. Setelah mendapatkan, kita drag saja sampai bawah, maka dapatkan nilai error relatif seperti ini. Setelah itu, kita akan menentukan interval setiap keadaan sebelum melakukan pendefisian keadaan. Di mana data kita sebanyak 24, maka banyak keadaan atau starges-nya, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log dari banyak data. Maka hasilnya 5,55. Dan ini kita bulatkan menjadi 5, maka banyak keadaan kita adalah 5. Dan H atau max, nilai L atau nilai minimum merupakan nilai maksimum dan nilai minimum dari error relatif. Dapatkan hasil seperti ini. Keadaan yang tadi sudah kita hitung adalah berjumlah 5, dan kita hitung interval yaitu batas bawah dan juga batas atas. Batas bawah yang pertama atau keadaan pertama memiliki rumus nilai minimum dari error relatif ditambah keadaan pertama dikurang 1 dibagi keadaan terakhir, atau yang ini berarti keadaan 5, dikali nilai maksimum dikurang nilai minimum. Dapatkanlah batas bawah seperti ini. Dan untuk yang batas bawah untuk keadaan 2 dan selanjutnya kita tidak perlu hitung, tapi kita hitung saja batas atasnya karena nilainya akan sama. Untuk batas atas sendiri rumusnya adalah nilai minimum ditambah keadaan pada baris pertama ya, karena ini kita menghitung batas atas baris pertama, dibagi nilai keadaan terakhir atau yang kelima dikali nilai maksimum error relatif dikurang nilai error relatif minimum. Maka dapatkan hasil seperti ini. Dan kalau sudah mendapatkan hasil, tinggal kita drag saja. Nah, nilai batas atas ini akan menjadi nilai batas bawah pada baris kedua sampai baris kelima.
Kita bisa lihat bahwa hasilnya sama. Batas atas baris 1 sampai 4 merupakan nilai batas bawah baris 2 sampai baris 5. Setelah itu tinggal kita jumlahkan batas atas dan juga batas bawah, maka didapatkan hasil seperti ini. Setelah kita menentukan interval, maka kita akan melakukan pendefinisian keadaan. Caranya kita berpacu pada nilai error relatif. Misalnya, di sini error relatifnya adalah 0. Kita lihat 0 ini ada di interval keadaan yang mana? Ini ada 0. Oh, ternyata nilai 0 ada di interval keadaan ketiga, karena merupakan di antara nilai minus 0,08 sampai 0,34. Maka keadaannya adalah keadaan 3. Dan itu kita lakukan sampai baris ke-23. Nah, ini adalah hasilnya ya. Tidak bisa kita drag karena kita harus melakukan pendefinisian satu-satu. Nah, bagaimana kita menghitung nilai keadaan untuk data forecasting yang ke-24 karena di sini tidak ada error relatif. Untuk melakukan pendefinisian keadaan yang akan kita lakukan forecasting atau data ke-24, kita harus melakukan atau membentuk matriks peluang transisi dan menghitung matriks Markov-nya. Di mana dicontohkan misalnya di sini karena data kita 23, maka kita akan membentuk karena data kita 24, maka kita akan membentuk 23 matriks peluang transisi atau 23 matriks Markov. Nah, aku akan mencontohkan satu cara penghitungan di mana pada P1 atau loncatan pertama kita berpacu pada nilai keadaan. Misal, keadaan pertama akan loncat 1 yaitu ke keadaan 4. Setelah itu tidak ada lagi ya, hanya yang ini saja. Nah, 1 ke 4 artinya keadaan 1 akan loncat pada satu keadaan, yaitu keadaan 4. Maka kita taruh 1 di keadaan keempat, dan sisanya kita nolkan. Karena total dari ini harus 1. Misal yang kedua ini. Nah, kita lihat dari keadaan yang ini. Keadaan kedua pada loncatan pertama yang ini. 2 ke 3 ada 1. 2 ke 2 ada 1, dan 2 ke 5 ada 1. Maka pada keadaan 2, 3, dan 5, kita kasih nilai 0,33, 0,33, dan 0,33. Dan sisanya kita nolkan. Maka ini ketika kita totalkan akan menjadi 1. Seperti itu. Ini akan loncatan pertama, ini loncatan kedua, hingga nanti loncatan ke-23. Membentuk matriks peluang transisi ke-23. Setelah itu, kita akan membentuk nilai ini. Dimana ini keadaan yang tadi sudah kita definisikan, kita tulis. Ini adalah matriks transisi dari matriks transisi 23 sampai transisi 1 atau 1 sampai 23. Nah, ini keadaan 1 sampai 5. Cara untuk menghitung nilai ini seperti apa? Saya akan contohkan pada transisi pertama. Kita sudah melakukan pendefinisian bahwa pada transisi pertama itu keadaannya adalah 1. Maka kita akan copy untuk keadaan 1 saja, yaitu 0, 0, 1, 1. Lalu yang ini. Untuk matriks transisi kedua, itu keadaannya adalah 3. Maka kita copy keadaan yang ketiga, itu 0, 0, 0,4, 0,4, 0,2. Seperti ini. Dan itu kita lakukan sampai transisi ke-23, maka kita dapatkan nilai seperti ini. Lalu kita totalkan tiap keadaan. Misalnya seperti ini. Itu kita samkan untuk formula Excel-nya. Ketika sudah mendapatkan total dari tiap keadaan, kita lihat mana keadaan yang paling besar nilainya. Ternyata yang paling besar adalah nilai keadaan 4, itu 7,3. Maka keadaan untuk K ke-24 adalah 4, seperti ini. Itu adalah cara melakukan pendefinisian untuk K ke-24 atau yang akan kita lakukan forecasting. Maka untuk melakukan forecast Gray Markov atau prediksi Gray Markov, caranya adalah nilai prediksi Gray dikali 1 ditambah, kita lihat ini. Untuk keadaan 3, maka untuk baris pertama itu adalah keadaan 3, maka ini kita tambahkan dengan nilai jumlah interval, yaitu jumlah nilai batas bawah dan batas atas pada keadaan ketiga. Berarti yang 0,26 dibagi 2 dikali 1 per 100. Dapatkan hasil 25,62. Tinggal kita drag saja sampai bawah. Maka didapatkan untuk forecasting ke-24 atau ya K24, untuk forecasting itu adalah nilai hasilnya adalah 26,241186. Berikut adalah cara melakukan forecasting menggunakan metode Gray Markov. Oke, setelah melakukan 3 metode forecasting, didapatkan hasil sebagai berikut. Di mana untuk data pada tahun 2024, iklim di Indonesia sebesar 26,56. Menggunakan metode hot winters, didapatkan forecasting sebesar 26,63, sedangkan untuk metode dekomposisi didapatkan forecasting sebesar 26,34, dan untuk metode Gray Markov didapatkan forecasting sebesar 26,24. Berdasarkan hal ini, maka menunjukkan bahwa metode hot winter lah yang memiliki akurasi yang lebih tinggi dalam memodelkan pola data iklim pada eksperimen ini. Metode ini bisa dikatakan unggul dalam menangkap komponen tren dan musiman yang kemungkinan besar ada dalam data.
Maka metode hot winter dapat direkomendasikan sebagai pendekatan yang efektif untuk melakukan forecasting pada data iklim di Indonesia.